Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara dari hari ke hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah saat ini. Amin. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang.
dan pikiran kita agar firman Tuhan dapat tertanam dan bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan berkat-berkat-Mu yang kami terima. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik di hati dan telinga kami Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang semakin percaya, semakin dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih Tuhan, pagi hari ini kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 dengan tema bersukacitalah dalam penderitaan bersama Tuhan. Kita mau buka 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakannya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang akan pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar-benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk tetap bersukacita walaupun kita berada di dalam penderitaan. Bersukacita tidak hanya pada saat kita mendapatkan berkat yang begitu besar atau pada saat keadaan kita baik-baik saja. Bagaimana bisa kita tetap bersukacita sedangkan kita sedang mengalami penderitaan? Bukankah sebaiknya penderitaan itu kita hindari? Orang beriman tidak diminta untuk mencari penderitaan, terutama oleh perbuatan-perbuatan hidup yang tidak benar. Entah itu menjadi pembunuh, menjadi pencuri, atau penjahat yang akhirnya dihukum atau dipenjara. Itu bukanlah penderitaan yang benar menurut Alkitab. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap menderita sebagai akibat karena kita mengikut Kristus. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib dan mengikutinya. Inilah kemuliaan hidup sebagai seorang murid Kristus. Apa sih tujuannya bersukacita di dalam penderitaan bersama dengan Kristus? Kita harus sungguh-sungguh menghargai nilai mulia pengorbanan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang agung, pengorbanan yang mulia. Menghargai pengorbanan Yesus dengan cara bersukacita karena kita diselamatkan. Kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Berapapun harga yang harus kita bayar, jalan itu melalui jalan penderitaan. Karena mengikut Kristus itu tidak pernah sia-sia, tidak akan pernah berakhir percuma, tetapi akan berakhir dengan kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang untuk selama-lamanya. Jangan malu
ketika kita menderita bersama Kristus. Jangan malu ketika kita mempercayai Dia. Jangan pernah malu ketika kita bersaksi tentang keselamatannya. Dan jangan pernah malu mempraktekkan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Roh Kudus akan menyertai orang-orang yang menderita karena melakukan kehendak-Nya. Justru ketika kita menderita karena Kristus, maka kemuliaan Allah itu akan ada bersama-sama dengan kita. Siapkah kita untuk ikut menderita bersama Kristus? Teruslah jadi saksi meski dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala rencana indah yang sudah Engkau siapkan bagi kami semua. Kami tahu bahwa kami manusia lemah. Oleh karena itu kami membutuhkan-Mu untuk dapat mengerti akan rencana-Mu. Walaupun saat ini Tuhan kami berada di dalam penderitaan yang mendalam, ajar kami untuk merasakan betapa indah rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau akan memberikan kelegaan Tuhan bagi kami semua. Engkau akan memberikan kemuliaan yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menyiapkan persembahan kita dengan amplop yang sudah disediakan oleh gereja. Kita mau bersama-sama mengiringi persembahan kita dengan pujian berkat demi berkat-Mu. Masa yang penuh arti
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.